Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Krianto, SEME. Baiklah, saya akan memaparkan materi terkait transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Materi yang pertama yaitu arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Kemudian yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. Kemudian yang terakhir, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pertumbuhan sektor pertanian. Bagaimana kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi pada masa sekarang. Organisasi Pangan Sedunia yang bernaung PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan. Penyebab dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara dunia ketiga adalah terabaikannya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang itu sendiri. Nah, langkah yang harus ditempuh dalam rangka memahami hal-hal yang dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah upaya pemahaman secara komprehensif atas hakikat atau sifat dasar sistem pertanian di berbagai wilayah negara-negara dunia ketiga, khususnya mengenai aspek-aspek ekonomi yang tergantung dalam proses transisi dari pola pertanian subsisten ke pola pertanian komersial. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu struktur sistem agraris di negara sedang berkembang. Poin pertama, 3 sistem pertanian. Langkah pertama untuk memahami apa yang dibutuhkan dalam memajukan pertumbuhan dan mendorong pembangunan di pedesaan adalah memahami permasalahan dari sistem agraris di berbagai negara berkembang dan aspek ekonomi yang mendasari pergeseran dari pola pertanian subsisten, yaitu hasil pertanian yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ke pertanian komersial. Pertanian masih menjadi faktor utama berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di negara agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pengaruh sektor pertanian pada pendapatan domestik bruto atau PDB. Bank Dunia telah memperkirakan bahwa pertanian ini memberikan kontribusi sebesar 32% terhadap pertumbuhan PDB secara rata-rata di negara-negara agraris. Kemudian, poin yang kedua yaitu pertanian ala petani di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Kebanyakan di negara berkembang, faktor sejarah memainkan peran penting pada kepemilikan lahan untuk petani berskala kecil maupun besar. Hal ini berlaku di Amerika Latin dan beberapa negara di Asia. Di wilayah tersebut, terdapat ketimpangan kepemilikan lahan yang terlihat sangat jelas. Di Afrika, faktor sejarah dan ketersediaan tanah yang belum terpakai menghasilkan pola dan struktur yang sangat berbeda. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pola pertanian di Amerika Latin, yaitu kemajuan dan tantangan terhadap kemiskinan. Di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, struktur agraris tidak hanya bagian dari sistem produksi, tetapi juga menjadi dasar dari ekonomi, sosial, dan organisasi politik di kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraris telah ada di Amerika Latin sejak masa kolonial dan masih berkembang pada beberapa wilayah dengan adanya sistem dualisme pertanian yang disebut dengan latifundio minifundio. Latifundio ini adalah kepemilikan lahan pertanian yang areanya yang sangat besar, di mana
mereka dapat menyediakan lapangan kerja lebih dari 12 orang. Sedangkan minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil yang hanya menampung tenaga kerja terdiri dari satu keluarga saja, dengan pola pendapatan, akses pasar, dan tingkat teknologi, serta jumlah modal tertentu yang berbeda menurut wilayah atau negara-negara yang tersebut. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu fragmentasi dan subdivisi lahan petani di Asia. Masalah utama yang terjadi di bidang pertanian di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja di lahan yang sempit. Selama abad 20 berjalan, kondisi pedesaan di kawasan Asia semakin memburuk. Profesor Gunnar Myrdal mengidentifikasi 3 elemen yang saling berkaitan dan membentuk pola kepemilikan lahan. Yang mana yang pertama yaitu penindasan yang dilakukan oleh kaum Eropa. Kemudian yang kedua, pengenalan transaksi ekonomi yang serba menggunakan uang secara besar-besaran, serta meningkatnya kekuatan pemilik uang yang bertindak sebagai rentenir. Kemudian yang ketiga yaitu laju pertumbuhan di Asia ini sangatlah pesat gitu. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, pertanian subsisten dan perluasan perdagangan di Afrika. Seperti halnya di Asia dan Amerika Latin, pola pertanian subsisten pada sebidang lahan yang sempit merupakan cara hidup sehari-hari dari sebagian besar keluarga petani di Afrika. Akan tetapi, struktur dan organisasi sistem perekonomian sangatlah berbeda. Sebagian besar petani di bagian tropis Afrika masih mengarahkan hasil pertaniannya untuk keperluan subsisten, kecuali di daerah perkebunan bekas jajahan. Karena input variabel yang utama dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan, maka sistem pertanian di Afrika didominasi oleh 3 karakteristik. Yang pertama yaitu masih sangat pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua yaitu eksistensi dan ketersediaan sebidang lahan yang luas melebihi dari cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang masih memungkinkan berlangsungnya pola pertanian berpindah serta membuat tanah bukan merupakan suatu instrumen kekuatan ekonomi dan politik bagi pemiliknya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya hak bagi setiap keluarga guna memanfaatkan lahan dan air di dalam dan sekitar wilayah kampung halamannya, dan sama sekali tidak boleh dijamah oleh keluarga-keluarga meskipun mereka berasal dari satu suku. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu peran penting perempuan. Masalah utama yang terjadi pada saat ini, terutama di Asia dan Afrika, adalah peran perempuan dalam sektor pertanian. Dalam beberapa kasus, kaum perempuan ini melakukan sekitar 70% tugas pertanian. Dan dalam satu kasus bahkan hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerjaan dalam pertanian. Di berbagai kawasan di negara-negara berkembang, jerih payah kaum perempuan ini selama berjam-jam setiap harinya dalam menghasilkan produk tanaman tetap saja tidak mendapatkan imbalan atau upah yang sebanding. Nah, pentingnya peran dan fungsi kaum perempuan dibuktikan oleh keberhasilan yang sangat mengesankan dari program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan secara penuh. Terkait dengan begitu pentingnya peran kaum perempuan dalam peningkatan kemampuan masyarakat pertanian, maka setiap program atau proyek pembangunan haruslah melibatkan mereka agar kaum perempuan juga memperoleh manfaat dan kesempatan yang sama besarnya dengan kaum laki-laki. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu materi yang kelima, terkait mikroekonomi dari perilaku petani dan pembangunan pedesaan. Poin yang pertama yaitu transisi petani subsisten menjadi petani komersial terspesialisasi. Terdapat 3 tahap terkait dalam evolusi produksi pertanian. Tahap pertama merupakan tahap murni. Produktivitasnya rendah. Kebanyakan petani menghidupi dirinya sendiri atau disebut dengan subsisten. Hal ini masih lazim di daerah Afrika. Kemudian,
Tahap kedua yaitu disebut dengan beragam atau agrikultur keluarga campuran, di mana sebagian kecil hasil produksi digunakan sebagai konsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual kepada sektor komersial. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap ketiga, mempresentasikan petani modern yang secara eksklusif terlibat dalam produktivitas tinggi terhadap spesialisasi agrikultur dalam pasar komersial. Selanjutnya poin yang kedua, pertanian subsisten terkait penghindaran risiko, ketidakpastian, dan keberlangsungan hidup. Pada pertanian subsisten klasik, kebanyakan output diproduksi untuk keperluan konsumsi keluarga. Hal ini terjadi karena output dan produktivitas yang hasilkan rendah, serta hanya menggunakan alat-alat pertanian. Modal yang digunakan untuk investasi yaitu tanah dan tenaga kerja yang merupakan faktor-faktor produksi. Teori tradisional dua faktor neoklasik memberikan beberapa pengertian yang mendalam terhadap ekonomi subsisten agrikultur, di mana tanah ini berjumlah tetap. Tenaga kerja merupakan satu-satunya variabel kecil yang seringkali menentang inovasi teknologi yang dapat membantu dalam pertanian maupun perkenalan bibit-bibit baru. Kemudian, poin ketiga yaitu perekonomian pertanian bagi hasil. Poin ketiga yaitu perekonomian pertanian bagi hasil dan faktor pasar yang saling terkait. Bagi hasil ini terjadi ketika petani menggunakan tanah milik orang lain sebagai ganti dari bagian output makanan. Bagian pemilik tanah dapat bervariasi tergantung ketersediaan tenaga kerja lokal dan input lainnya. Albert Marshall mengobservasikan bahwa sistem bagi hasil akan menimbulkan inefisiensi karena ketika petani hanya dibayarkan sebagian dari hasil marginalnya. Secara rasional, usaha yang dilakukan akan semakin menurun. Pandangan ini kemudian ditentang oleh Stephen Cheung dengan teorinya yang disebut dengan monitoring approach, di mana menurut Stephen Cheung ini, pemilik tanah yang profit maximizing akan mengeluarkan kontrak yang seharusnya usaha yang memadai serta pendapatan pembagian output. Jika pekerjaan pemilik tanah tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, maka ia akan digantikan dengan pemilik lainnya yang mau bekerja keras. Kemudian poin yang keempat yaitu transisi ke arah pertanian campuran. Pertanian campuran menggambarkan secara logis tahap transisi dari pertanian subsisten ke arah pertanian dengan spesialisasi produksi pada petani kecil. Ketergantungan eksklusif terhadap suatu tanaman tertentu dapat lebih berbahaya dibandingkan subsisten murni. Karena risiko fluktuasi harga juga dimasukkan ke dalam ketidakpastian alam. Pada tahap ini, hasil panen tidak lagi mendominasi output pertanian. Sukses atau tidaknya usaha tersebut tidak hanya tergantung dari kemampuan serta keterampilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya, namun juga diukur dari sosial, komersial, dan kondisi institusional. Kemudian poin yang kelima yaitu dari keberagaman kepada spesialisasi pada pertanian komersial modern. Pertanian terspesialisasi merupakan tahap terakhir atau tahap termaju dalam kepemilikan individu pada ekonomi campuran pasar. Dalam pertanian terspesialisasi, ketersediaan pangan untuk keluarga serta surplus bukanlah tujuan terakhir atau tujuan utamanya, melainkan keuntungan ekonomi murni. Intinya, seluruh produksi ini hanya ditujukan kepada pasar. Kemudian kita lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam terkait kebutuhan inti dari strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Poin yang pertama yaitu memperbaiki agrikultur berskala kecil, yang mana terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam kebanyakan negara berkembang, teknologi dan inovasi merupakan prasyarat untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam tingkat output dan produktivitas. Yang kedua yaitu kebijakan institusional dan penetapan harga agar tercipta intensif ekonomi.
Yang terakhir yaitu beradaptasi dengan kesempatan dan hambatan baru. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kondisi pembangunan desa. Terdapat 3 kesimpulan mengenai realisasi strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Yang pertama yaitu pembaharuan tanah, yang kedua yaitu kebijakan yang mendukung, dan yang terakhir yaitu objektivitas pembangunan yang terintegrasi. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, mohon diajukan pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.